teman-teman dan halo ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Lin Irfan Tufina dengan NIM 233141083. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai kelompok sosial, kategori sosial, dan status sosial. Nah, apa itu kelompok sosial? Jadi, kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman punya circle dalam kelas itu sudah bisa disebut sebagai suatu kelompok. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Abdul Shani, suatu kelompok sosial itu terbentuk karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Ada dua pokok hasrat manusia sehingga ia terdorong untuk hidup bersama, yaitu yang pertama adalah hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia di sekitarnya, dan yang kedua adalah hasrat untuk bersatu dengan alam sekitarnya. Nah, sebenarnya kelompok itu terbentuk karena manusia ini hanya ingin beradaptasi dengan manusia dan beradaptasi dengan lingkungannya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu kategori sosial. Nah, kategori sosial itu adalah kesatuan manusia yang terwujudkan karena adanya ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada manusia-manusia tersebut. Ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial tanpa disadari oleh manusia bersangkutan dengan maksud praktis. Sebagai contoh diantaranya yaitu kategori warga negara. Yang berhak mengikuti pemilu adalah yang di atas 18 tahun. Nah, dalam masyarakat itu juga ada kategori orang yang memiliki mobil dan satu kategori orang yang tidak memilikinya, dengan maksud untuk menentukan warga negara yang harus membayar sumbangan wajib dan yang bebas dari sumbangan wajib. Ciri-ciri dari kategori sosial yaitu yang pertama, dalam kategori sosial tidak dapat interaksi di antara anggota-anggota, karena kategori sosial itu hanya mengkategorikan bukan mengelompokkan. Jadi tidak ada kesadaran akan suatu anggotanya masing-masing. Nah, dalam kategori sosial juga tidak dapat norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Yang terakhir, dalam kategori sosial tidak terdapat harapan dari peran-peran yang dimainkan oleh para anggota. Penggolongan kategori sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan satu ciri dan yang kedua berdasarkan lebih dari satu ciri. Nah, contoh dari berdasarkan lebih dari satu ciri ini teman-teman. Berdasarkan lebih satu ciri itu adalah bahwa kenyataannya setiap orang itu kan memiliki lebih dari satu ciri dengan orang lain. Makanya peneliti itu mempersempit penggolongan atas kriteria tersebut dengan membuat penggolongan yang didasarkan pada satu ciri. Contohnya apa? Contohnya adalah pekerjaan dan juga jenis kelamin. Memasuki materi yang ketiga, yaitu adalah status sosial. Apa nih status sosial? Nah, status sosial dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi teman-teman di sini ada nggak yang di rumahnya itu status sosialnya itu terasa sekali? Nah, kebetulan di tempat saya itu status sosialnya itu masih kerasa, dari yang anaknya PNS sama yang anak orang biasa itu dibedain teman-teman. Nah, sosiolog itu melihat terdapat 3 jenis status di masyarakat, yaitu yang pertama itu adalah status yang terberikan, gampangnya itu adalah status yang sudah ada dari lahir. Nah, jadi tidak dia itu diberikan kepada masyarakat tanpa memperhatikan usaha, bakat, atau karakter unik seseorang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti jenis kelamin, usia, keturunan raja, keturunan bangsawan, keturunan Nabi Muhammad, keturunan etnis Tionghoa, dan sebagainya. Itu termasuk dari status yang diberikan. Yang kedua ada status yang dicapai. Nah, status ini merupakan status yang diperoleh melalui usaha sendiri. Contohnya itu berbagai macam profesi yang ada di masyarakat, seperti pianis, dosen, guru, apoteker, pemulung. Itu diperoleh dari hasil kerja keras masyarakat itu sendiri, jadi tidak dari lahir. Nah, yang terakhir
adalah status yang ditetapkan. Status ini merupakan kombinasi dari perolehan status yang dari lahir dan status yang dilakukan melalui usaha. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa perjuangan untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gelar kepahlawanan, terus penghargaan, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.